Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dalam surat Al-Maun disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjuluki kepada orang-orang yang tidak menerima terhadap Al-Qur'an, yang hanya berbuat karena pamer ingin dilihat orang, bukan karena Allah. Dan mereka kikir dengan harta meskipun sedikit, mereka disebut orang yang tak beragama. Maka dalam surat ini, surat Al-Kafirun, Allah lebih menegaskan lagi. Surat ini turun ketika dakwah Nabi Muhammad SAW terus berkembang. Orang terus berbondong-bondong, bertambah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena mereka melihat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar, meskipun jumlahnya masih sedikit. Sehingga tentu ini membuat gusar para tokoh-tokoh Mekah yang menentang terhadap Nabi Muhammad pada waktu itu. Mereka menawarkan kedudukan kepada Nabi. Mereka akan mengangkat, mengutus para tokohnya dan berbicara kepada Abu Thalib untuk disampaikan kepada Nabi bahwa Nabi akan diangkat menjadi raja di Mekah, tetapi harus menghentikan dakwah. Nabi juga akan diberikan istri yang paling cantik, silahkan memilih, tapi Nabi menolaknya. Sehingga tantangan ketika kita sudah memiliki visi sebagaimana Nabi memiliki tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah, maka pasti tantangan hambatan itu ada, baik dari luar maupun dari dalam. Setelah sebelumnya Allah mengingatkan tentang tantangan yang berada dari dalam diri, yaitu berupa kekikiran, berupa tidak ada nilai sosial, kecerdasan sosial, maka di sini Allah juga mengingatkan tentang tantangan yang berasal dari luar, berupa godaan-godaan duniawi, termasuk godaan terhadap prinsip yang dimiliki oleh seseorang yang sudah memiliki visi hidup. Misalnya Nabi pada waktu itu ditawari oleh orang-orang Mekah, baiklah kalau begitu, kita toleransi aja, kita berbagi saja bahwa tahun ini kamu menyembah Tuhan kami dan kamu akan dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan kami. Kemudian tahun depan kami akan menyembah Tuhan kamu, sehingga kita akan bersama-sama, sehingga kita tidak bertengkar. Maka kata Nabi, tunggu sebentar. Maka turunlah surat Al-Kafirun ini. Allah berfirman, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hei orang-orang yang kafir. Ini yang berkata adalah Allah, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kafir. Meskipun orang Mekah sebenarnya tidak menerima pada waktu itu disebut sebagai orang kafir. Mereka merasa adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Ketika mereka mempersembahkan sesajen kepada berhala-berhala, itu mereka tidak meniatkan untuk menyembah berhala itu, tapi justru dia ingin lebih dekat kepada Allah. Dia memberikan makanan sebagian untuk berhalanya, dan mereka niatkan itu untuk Allah, untuk mendekatkan diri. Dan berhala-berhala itu adalah tokoh-tokoh sebelumnya, tokoh-tokoh yang mereka banggakan. Dan waktu itu memang dipengaruhi oleh agama-agama yang terjadi pada waktu itu, di mana ahli kitab menjadikan Isa dan Ujar sebagai putra Allah. Dan mereka juga membuat inovasi dengan menjadikan malaikat dan jin sebagai orang yang menurut mereka paling dekat nasabnya dengan Allah. Tetapi Allah memanggil mereka dengan Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun. Dengan tegas Allah menyampaikan melalui Nabi Muhammad bahwa aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Karena prinsipnya berbeda. Antara api dengan air tidak sama. Boleh jadi mungkin api, mari kita bersatu. Atau air mengajak kepada api, mari kita bersatu. Maka yang terjadi adalah apinya akan padam. Beda-bedanya tipis saja. Dan mereka mungkin menganggap bahwa tujuannya sama, Tuhannya sama. Tetapi la a'budu ma ta'budun. Tidak mungkin aku menyembah apa yang kamu sembah. Karena yang aku sembah dengan yang kamu sembah gambarannya berbeda. Wala antum abiduna ma a'bud. Ketika kamu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, maka sama saja bahwa kamu tidak bisa menyembah apa yang aku sembah. Karena cara beribadahnya berbeda. Wala ana abidu ma abadtum. Ini dua kali penegasan bahwa kami tidak bisa menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Ditegaskan lagi bahwa kamu tidak mungkin menyembah apa yang kamu sembah dengan apa yang kamu lakukan itu. Kalau kamu masih melakukan praktek seperti itu dalam penyembahan itu, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran, maka tidak mungkin kamu menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Maka solusi toleransi yang terjadi pada waktu itu ketika Nabi masih di Mekah adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita bertetangga biasa, kita bersosial biasa, bermuamalah biasa. Maka Nabi tidak pernah menghancurkan berhala-berhala itu ketika di Mekah.
tidak mengganggu ibadah mereka. Kamu di sana, aku di sini, untukmu agamaku, untukku agamaku, untukmu agamamu, untuk kalian agama kalian. Silakan, kita bebas masing-masing melaksanakan ibadah itu. Justru dengan seperti itu terjadi toleransi, terjadi kebersamaan dalam perbedaan, daripada masing-masing memaksakan sesuai dengan apa yang diharapkan, karena jelas berbeda antara apa yang dibawa oleh Nabi, yaitu ajaran Islam, sehingga orang yang muluk sebagai muslim, dan apa yang mereka bawa. Apa yang mereka lakukan itu menurut Allah adalah tingkah laku orang kafir. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.